Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Julinar dari kelompok 3 peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 6 tahun 2025 yang saat ini bekerja sebagai analis kebijakan ahli pertama di Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangka Barat. Video ini adalah learning journal mengenai analisis isu kontemporer yang saya pelajari untuk hari kedua pada agenda pertama dalam pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Analisis isu kontemporer adalah cara kita untuk membedah, memahami, dan mengevaluasi masalah-masalah yang sedang hangat. Bukan sekedar mengetahui, tapi juga mengerti mengapa masalah itu ada, apa dampaknya terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitar, dan bagaimana kita bisa bertindak. Isu sendiri adalah sesuatu hal yang terjadi baik di luar organisasi maupun di dalam organisasi, yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Secara umum, isu terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu yang pertama isu saat ini, current issue. Kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan perlu diatasi sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Yang kedua, isu berkembang atau emerging issue. Isu yang perlahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Yang ketiga, isu potensial, merupakan isu yang belum nampak di ruang publik namun terindikasi dari beberapa instrumen, misalnya sosial, penelitian ilmiah analisis intelijen, dan sebagainya yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu tersebut di masa depan. Isu nasional di Indonesia yang belum terselesaikan meliputi isu hak asasi manusia seperti kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas, isu sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan, isu ekonomi seperti pengangguran dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata, serta isu politik seperti penegakan hukum yang belum adil dan penanganan masalah lingkungan hidup. Dalam mengidentifikasi isu, terdapat pendekatan dalam menetapkan penggolongan isu tersebut termasuk isu kritikal atau tidaknya, yaitu dengan issue scan melalui beberapa proses yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media scanning, melalui penelusuran sumber informasi dari berbagai media massa hingga media yang tidak dapat diakses publik secara luas. Yang kedua, existing data, menelusuri survei, polling, atau dokumen resmi dari lembaga resmi terkait dengan isu yang dianalisis. Yang ketiga, knowledgeable others, pendapat dari beberapa orang profesional meliputi pejabat pemerintahan, trendsetter, pemimpin opini, dan sebagainya. Yang keempat, public and private organization, menelusuri isu tersebut melalui organisasi independen seperti tempat ibadah, institusi bisnis, atau organisasi lain yang terkait dengan isu yang sedang dianalisis. Yang kelima, public at large, penelusuran pendapat dari masyarakat luas yang menyadari akan suatu isu secara langsung atau tidak langsung berdampak terhadap isu tersebut. Untuk mengetahui, memilih, dan menyaring data dan informasi yang diterima atau dikumpulkan sehingga yang terpilih hanya isu-isu relevan atau valid dan lebih fokus pada suatu isu yang lebih penting, diperlukan teknik analisis isu. Teknik analisis isu memungkinkan kita untuk berpikir secara konseptual dalam penetapan kriteria isu. Alat bantu dalam teknik analisis itu salah satunya adalah menggunakan kriteria USG, yaitu urgensi, melalui seberapa mendesak isu untuk dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S, seriousness, seberapa serius isu harus dibahas dengan akibat yang dapat ditimbulkan suatu isu. Kemudian G, growth, kemungkinan memburuknya isu jika tidak segera ditangani. Selain teknik USG, ada teknik analisis isu yang lain yaitu mind mapping, yaitu teknik mencatat atau memetakan ide dengan cara membuat diagram bercabang. Mind mapping memiliki manfaat yaitu lebih fleksibel, dapat memusatkan perhatian, meningkatkan pemahaman dengan peta pikiran, menyenangkan imajinasi dan kreativitas. Selain itu ada fishbone diagram, yang mana pendekatan fishbone diagram juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun, fishbone lebih menekankan pada hubungan sebab akibat dan diagram ini digunakan ketika ingin mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Selain itu, ada analisis SWOT yang merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan, mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Metode analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi.
Teknik ini menekankan perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Namun, bagaimana kita bisa efektif menganalisis dan menyelesaikan isu-isu besar jika di dalam organisasi kita sendiri masih ada masalah, terutama masalah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi atau yang biasa kita sebut dengan tupoksi. Berikut ini ada 5 permasalahan tupoksi yang saya jumpa di lingkungan kerja saya. Yang pertama, deskripsi jabatan yang tidak jelas. Bayangkan jika diberi tugas tanpa peta, tidak tahu batasannya, mana yang prioritas dan mana yang bukan. Ini membuat pekerjaan tidak fokus dan sering tumpang tindih. Yang kedua, tumpang tindih tugas atau overlapping. Dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang sama. Hasilnya pemborosan waktu, energi, dan sering memicu konflik. Sehingga muncul masalah ketiga, yaitu kurangnya akuntabilitas, karena tidak adanya kejelasan atas tanggung jawab sebuah tugas. Sulit sekali untuk meminta pertanggungjawaban ketika terjadi kesalahan dan hal ini akan menciptakan budaya saling menyalahkan. Yang keempat, beban kerja tidak seimbang. Ada yang bekerja dari pagi sampai malam tanpa henti, sementara yang lain memiliki waktu luang yang terlalu banyak. Kondisi ini tidak adil dan merusak moral tim. Yang kelima, tupoksi tidak sesuai dengan kompetensi dan alokasi SDM yang tidak efektif, yang mana manajemen kesulitan atau tidak mampu mengalokasikan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia secara tepat karena tidak adanya pemahaman yang jelas tentang prioritas dari setiap tupoksi. Berdasarkan dari isu-isu tersebut, hal yang saya pelajari baik dari isu yang ada di lingkungan kerja saya maupun isu di eksternal organisasi adalah betapa pentingnya memahami akar masalah dan mencari solusi yang jelas dan tepat untuk mengatasi permasalahan. Jadi, untuk menjadi pribadi yang mampu menganalisis isu kontemporer dan berkontribusi nyata, kita harus mulai dari rumah kita sendiri, yaitu organisasi kita. Dan begitu, kita bisa menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.